sebagai seorang guru atau dosen dia diktator dulu. Sekarang nggak lagi, dia fasilitator. Oh, mau bilang bahwa dosen lebih hebat ilmunya dari mahasiswanya? Belum tentu. Hari ini dengan kemajuan teknologi AI, dia tinggal tanya aja. Ada plus minus. Artinya dia bisa mencari ilmunya sendiri. Lalu sebagai dosen maka membuka jalan, memfasilitasi, membawa dia kemana, karena dia belum punya pengalaman. Ke arah mana dia harus terbang. Jadi ada hal-hal yang memang dituntut oleh seorang dosen, dia harus seperti apa. Maka saya memiliki 7 syarat untuk menjadi seorang dosen yang teladan. Syarat yang pertama apa? Syarat pertama, dia harus memahami kultur di mana dia mengajar. Jadi setiap universitas beda-beda. Kalau enggak ada visi dan misi, jelas beda. Dia apakah vokasi atau non vokasi? Targetnya itu apa? Jadi kalau kamu ingin memilih pekerjaan, kamu harus tahu tempat kamu mengajar itu kulturnya seperti apa. Kan wawancara dan sebagainya kan cari. Itu serius kalau orang memang ingin menjadi seorang dosen. Dia harus nyaman. Oh, kultur ini cocok dengan saya. Ini rumah saya. Kalau sudah kita anggap ini ada rumah, maka kita akan bekerja dengan nyaman. Ada orang yang sudah anggap rumah lalu dia kotorin rumahnya. Itu namanya, bahasanya itu adalah mengotori piring yang mau dia makan. Jadi jangan ada dosen kerja di satu tempat itu tempat dia makan, dia jelekin. Jadi pengkhianat di dalam itu. Kalau ada persoalan di dalam, dia selesaikan di dalam. Dia nggak perlu keluar. Itulah dialog. Kalau ini dia berada di rumah itu dia acak-acakan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kamu sudah menentukan kamu adalah dosen sebagai seorang pendidik, berikan sepenuhnya pikiran kamu yang terbaik untuk pekerjaan profesi. Gak boleh mendua. Coba Bu, kalau di rumah bapaknya mendua coba. Beda. Tapi kalau hatinya itu udah memberikan semua yang terbaik kepada pekerjaan karir kamu. Totalitas. Gak boleh setengah-setengah. Makanya kalau kamu sudah totalitas, kamu akan menjadi ikon. Saya Bapak Ibu, saya seorang anggota DPR. Dianggap semua orang saya bisa. Itu repotnya. Sampai suami istri bertengkar pun dia cari saya. Ya. Sampai kalau ada masalah, orang letakkan sampah tetangga ke tempat dia WA saya. Karena dia memilih saya. Jadi dia anggapnya itu nanti persoalan dia ditangkap, dia suruh saya urus juga. Kan nggak bisa. Karena itu bukan keahlian saya. Saya berada di Komisi 10. Urusnya adalah pendidikan. Sehingga saya nggak pernah mau keluar daripada rel itu.
apa lagi? Pokoknya hari ini fokus saya adalah orang-orang miskin tetap bisa sekolah. Sehingga orang bilang, oh Dokter Sofiantan sering bagi-bagi PIP, program Indonesia Pintar. Sehingga orang bilang, oh dia itu dokter PIP. Dokter PIP disingkat dengan dokter pria idaman perempuan. Karena ibu-ibu dibantu, jadi fokus. Oh kalau ada dosen, ada guru yang tertindas, oh Sofiantan. Jadi fokus. Tapi sepenuhnya hatiku itu diberikan pada saya. Enggak ke tempat lain. Oh kalau urusan sudah menyangkut hukum, buat teleponin teman gua. Kamu komisi 3 kamu yang tahu. Jangan tukang cendol ngurus jadi tukang listrik. Itu yang kedua. Berikan yang terbaik. Yang ketiga adalah ya, ada keseimbangan hidup kamu, ya, karir kamu, pekerjaan kamu dengan keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga harus seimbang. Oh nggak boleh, saya itu kalau udah kerja urusan anak istri udah ke belakang aku. Kalau dia terganggu di keluarga, dia ganggu kamu. Ya pula. Sehingga kamu tidak fokus. Ya? Ada balance antara karir kerjaan kamu dengan itu. Makanya Bu Sri, saya jam 5 sudah di rumah. Biasanya orang anggota dewan itu sukanya tengah malam bawa pulang. Bangunnya kesiangan, pulangnya tengah malam bila pun subuh. Saya enggak. Saya bangun subuh, bukan sholat, tapi saya jalan pagi. Ya, bagi yang sholat, sebenarnya Nabi mengajarkan selesai sholat jalan pagi, jangan tidur lagi. Gitu loh. Jadi biar sehat, saya ikutin itu. Saya jalan pagi, tapi saya tetap sudah kalau nggak ada kerjaan jam 5 udah di rumah. Seimbang. Kalau nggak lihat istri dan cucu, rasanya tidurnya nggak nyenyak. Ya, jadi hidup itu seimbang. Ini contoh, ya, harus ada keseimbangan antara pekerjaan dengan wilayah. Yang keempat, jangan bawa masalah problem ke dalam pekerjaan. Justru bawa solusi, bukan menambah problem di tempat kamu kerja. Jadi dosen itu kan menyelesaikan masalah yang dialami oleh mahasiswa. Kan kamu fasilitator, bukan mendoktrin mereka. Nggak bisa lagi sekarang. Kamu adalah bagian yang menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Termasuk di dalam lingkungan di kampus itu. Wah, sengaja cari masalah biar protes. Kan, kalau kamu menjadi dosen yang baik itu adalah bagian daripada menyelesaikan masalah, bukan memunculkan masalah. Baru bisa positive thinking, kan gitu. Mengajarkan orang supaya hebat, tercerahkan tadi kita asli racunin dia, ini nggak benar, bikin masalah. Yang kelima adalah pulihkan, bangkit semangat kamu, meninggalkan hal-hal yang buruk. Kata orang move on. Bahwa kita itu semua punya masa lalu yang pasti enggak enak. Punya persoalan-persoalan yang sangat mengganjal. Jatuh, tertindas, dijolimi,